Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 8. Di sini saya akan menjadi host pada podcast kali ini dan nama saya adalah Tata Zaid Syafa. Di samping saya adalah teman saya. Hai, kenalin nama aku Muhammad Al Islami. Aku juga dari kelompok 8. Kenapa ini dapat aku dipanggil di sini? Nah, pada podcast yang kita lakukan pada hari ini tuh kita akan membahas tentang pondok pesantren Al Zaitun ya. Kamu tahu gak tentang pondok pesantren Al Zaitun ini? Oh, Al-Zaitun. Pernah sih aku pernah dengar sih. Aku juga sering-sering lihat di berita gitu. Itu katanya pondok pesantren yang sesat ya katanya. Ya, ya bisa dibilang sesat seperti itu ya. Itu karena di pondok pesantren Al Zaitun ini itu katanya itu diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang melenceng ya. Itu seperti perbuatan zina. Oh, masa sih? Aku juga pernah dengar sih yang itu. Nah, jadi menurut pandangan itu gimana ya tentang pondok pesantren ini untuk memperbolehkan perbuatan zina yang seperti itu? Kalau itu aku baru dengar ya kalau zina ya. Karena setahu yang lagi beritanya lagi viral-viral yang lagi heboh-heboh itu pondok Al-Zaitun ini dia itu memperbolehkan perempuan wanita untuk satu soft dengan yang laki tanpa batasan apapun. Juga membolehkan wanita untuk azan dan khutbah pada hari Jumat. Nah, diperbolehkan. Namun kan di agama Islam ini ya untuk dicampur itu kan ya sedikit aneh kan. Soalnya laki-laki dan perempuan yang bukan saudara itu kan bukan muhrim ya. Benar. Nah, di dalam sholat itu kan kita harus berdekatan untuk Ya. berdekatan dalam softnya. Nah, kayak begitu kan bisa membatalkan sholat. Benar. Setahu yang pernah dari SD sampai SMA yang bersekolah di sekolah Islam, menurut itu salah ya dia. Atau dia belajar dari mana sih? Jadi dari pihak pondok pesantren Al Zaitun ini apakah ada yang sudah melakukan klarifikasi ya terkait berita ini tuh? Setahu aku yang kulihatkan di berita dan di sosial media, setahu aku stafnya sendiri yang apalagi ketua umumnya itu udah berstatement sih, karena menurut dia hal-hal yang dia lakukan itu bukan hal yang salah, karena menurut ajarannya, oh ya aku juga lupa kalau ajarannya itu percaya macam Soekarno. Menurut ajaran Soekarno itu dia itu Islam wanita dan laki itu setara dia. Mazhab Soekarno ada ya yang seperti itu ya. Kalau seperti itu lah sama dengan ini apa dewa-dewakan presiden pertama kita Soekarno. Benar. Ya kita lanjut saja Ya, ke sulit pertanyaan selanjutnya itu ya. Nah, kita sebagai masyarakat ya, jika terjadi seperti itu apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang Aku melenceng ya seperti itu? sendiri sebagai masyarakat umum melihat berita ini sih geleng-geleng kepala aja sih. Karena menurutku aneh aja. Masa perempuan harus satu shot dengan laki-laki kan? Tahu sendiri kan sholat harus dari itu kan anti-sanksitisnya. Sedangkan mahram itu kan bagi wanita lain kan nggak mahramnya. Kalau saya bersentuhan kan ujungnya mata. Pakainya kan jadi kasar ya. Lalu apakah dari pihak pusat seperti MUI itu sudah apa ya bilangnya? Apakah sudah menanggapi tentang berita viral ini tentang masalah zina di pondok pesantren ini? Sejauh aku ya, sejauh yang aku tahu belum ada statement khusus dari pemerintah bahwa mungkin tentang menanggapi berita ini. Setahu aku yang melawan itu ya dari organisasi kayak NU, kayak Muhammadiyah gitu. Jadi gimana ya? Apakah integritas institusi pendidikan agama itu akan tetap menjadi aman dan mendidik setelah orang-orang melihat berita tentang ya pondok pesantren yang membahas tentang agama, mendidik para santriwan tentang agama itu terjadi hal yang seperti ini? Apakah nanti orang-orang akan berpikir pondok pesantren itu tempat yang tidak aman gitu?
Ya itu semua kembali lagi ke orang tua. Orang tua harus benar-benar bisa memilih memasukkan anaknya ke pondok pesantren yang bagus. Jangan hanya melihat gedung saja bagus dianggap pesantren itu bagus. Di sekolahku dulu itu nggak pernah jadi hal gitu. Harus yang benar-benar harus wal jamaah. Harus pintar-pintar orang tua mengawasi anaknya, menyekolahkan anaknya di mana. Jadi menurut Anda itu lebih baik kita jika kita sebagai orang tua itu lebih baik kita ke pondok pesantren yang harus jauh dari orang tua, atau lebih ke sekolah yang mengajarkan Islam seperti sekolah MTS atau sekolah yang Muhammadiyah gitu? Ya kembali lagi kan ke pemikiran orang tuanya juga. Kita nggak bisa paksakan orang tua untuk masukkan ke pesantren, meskipun banyak berita-berita di luar sana yang katanya pesantren jelek. Kita kan juga bisa paksa dia. Di sekolah biasa pun juga ada gitu. Terkadang orang tuanya bisa nggak dia mengawasi anaknya, mau mendidik anaknya itu seperti itu. Karena nggak perlunya sekolah inaksinya kan. Bahkan pondok pesantren juga banyak sih yang bagus-bagus ya, seperti pondok pesantren kotor yang dipisahkan tempatnya, dari perempuan ada di kota ini, laki-laki ada di kota ini. Nah, tadi katanya bahwa orang tua itu harus memilih pesantren atau sekolah Islam yang baik ya. Jadi apakah Anda bisa memberikan tips and trick bagi orang tua untuk menemukan pesantren yang baik bagi anaknya ya? Tips and trick ya. Menurutku penglihataanku ke orang tuaku sebelum mereka masukkan aku ke salah satu sekolah Islam di Sidoarjo. Dia itu, orang tuaku itu melihat dulu sekitarnya, ada nggak di sekitar itu yang merupakan mahasiswa dari sekolah itu. Tanya, bagus nggak itunya, apa aja pembelajarannya, terus bagaimana kualitasnya. Selain dari sekitar situ juga bagaimana lulusannya, siswa-siswanya, track record sekolahnya, pernah tidak ada masalah, kayak ada nggak prestasinya. Orang tua itu melihat prestasi sekolah itu bagus, track recordnya bagus, guru-gurunya juga bagus, apalagi juga beberapa guru di sekolahku dikenal sama orang tua aku. Jadi itu sih lihat dulu ya track record sejarahnya, sekolahnya bagaimana, bagus tidaknya, siswanya bagaimana, baru bisa mantapkan hati untuk masukkan ke anak itu ke sekolah itu. Nah itu kan tadi kan tentang pondok pesantren ya. Bagaimana dengan yang sekolah Islam ya? Kan sekarang kan masalah zonasi gitu kan, kita tidak bisa menentukan seperti kita keterima atau tidaknya ya masalah sekolah ini kan. Jadi kita harus gimana ya, nyari sekolah yang lebih rendah lagi kan, bukan ke negeri ya, benar, ke swasta gimana? Iya, ke swasta kan. Dan itu gimana kan, orang-orang pasti kan lihat kalau sekolah Islam negeri itu lebih baik daripada yang ke swasta gitu. Menurutku enggak juga sih, karena menurutku sekolah negeri sekarang itu apalagi yang Islam ya, itu enggak sebagus sekolah negeri yang dulu. Malah menurutku sekarang ini sekolah swasta itu lebih bagus daripada sekolah negerinya Islam. Karena pertama, cara dari segi gizi, kebanyakan orang yang itu kan menengah ke atas semua, apalagi yang sekolah mahal ya. Kedua, swasta kan dia memiliki mutu, jadi mau nggak mau gurunya sepatu dikebut untuk menaikkan mutu sekolah tersebut. Ketiga, kualitas lingkungannya itu bisa dibilang lebih bagus swasta daripada negeri, karena tahu sendiri kan negeri itu pengawas gurunya gimana ya, lagi ya gitu lah. Swasta kan enggak, dia harus benar-benar ngawasi muridnya biar kan namanya nggak jatuh. Jadi dapat disimpulkan gitu ya, kalau sekolah yang swasta itu juga tidak kalah buruk dengan sekolah Islam negeri ya. Benar, meskipun yang kita tahu seperti itu.
memang pemilihan pondok pesantren dan sekolah Islam bagi anak itu memang penting ya. Harus selektif sih. Nggak bisa terlalu diremehkan hal yang kecil, meskipun kecil seperti itu memang Namanya akan bisa. berakibat di masa depan anaknya ya. Ya mungkin itu saja ya dari dari podcast Kali yang ini. kita lakukan kali ini ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai orang tua kita harus memilih pondok pesantren atau sekolah Islam bagi anak kita itu yang berkualitas dan baik, dan setidaknya untuk memilih pondok pesantren dan sekolah Islam itu kita harus lihat dari berita terlebih dahulu ataupun lulusan ataupun ya Jangan sampai hanya melihat gedungnya bagus dia Ya. tidak tertarik. ya ya mungkin itu saja dari saya. Saya Adam Hasan Mustafa dan Kemarin takbir dari kami. Pamit dan dulu. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, namaku Noval Bejo Fakti dari Provinsi Wisata. Halo guys, nama aku Amanda Sari Darabadi dari Provinsi Wisata.